Baiklah, saya Resti Stefani Patricia, NIM A1C120017 akan mempresentasikan tentang protein. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan, diperkenalkan pada tahun 1830-an oleh pakar kimia Belanda bernama Mulder, yang merupakan salah satu dari orang-orang pertama yang mempelajari kimia dalam protein secara sistematik. Protein adalah bagian dari semua sel hidup yang merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Slide selanjutnya. Fungsi protein. Yang pertama yaitu membantu mendorong pertumbuhan dan memelihara susunan atau struktur tubuh dari sel jaringan hingga ke organ-organ tubuh. Yang kedua yaitu membantu tubuh dalam melawan, menghancurkan, dan menetralkan zat-zat dari luar atau asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga keseimbangan asam basa dan cairan tubuh, karena protein juga berfungsi sebagai buffer atau penahan. Yang keempat yaitu mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh, karena protein sebagai enzim artinya protein mengaktifkan dan masuk ke dalam reaksi kimia. Protein merupakan bahan dalam substansi penting seperti halnya hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu sumber protein. Yang pertama yaitu protein nabati. Hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serealia dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah-buahan tidak memberikan kontribusi protein dalam jumlah yang cukup berarti. Sebagian besar penduduk dunia menggunakan serealia, terutama beras, gandum, dan jagung, sebagai sumber utama kalori, yang terbesar sekaligus juga merupakan sumber protein yang penting. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu protein hewani. Hasil-hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi, karena mempunyai kandungan asam amino esensial yang lengkap, yang susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Slide selanjutnya. Sumber protein dapat diperoleh dengan yang pertama yaitu telur. Telur adalah salah satu makanan yang tinggi akan kandungan protein. Dalam satu butir telur terdapat 6 gram protein dan 78 kalori. Selain itu, telur juga mengandung vitamin A, folat, fosfor, kalsium, mineral, lemak sehat, dan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi mata dan memberikan nutrisi baik bagi otak. Telur juga termasuk protein hewani yang sangat mudah dijumpai. Harganya yang murah dan rasanya yang enak membuat telur selalu menjadi sajian makanan yang tidak boleh dilewatkan. Telur bisa diolah menjadi berbagai makanan seperti kue, omelet, roti, dan isian sandwich. Selanjutnya. Yang kedua yaitu tahu. Tahu yang terbuat dari kedelai ini dalam satu buahnya memiliki kandungan protein sebanyak 8 gram dan kalori sebanyak 76 kcal. Sama seperti telur, selain murah meriah, tahu juga mudah diolah menjadi masakan dan cemilan seperti tahu goreng, tahu pedas, pepes tahu, dan tumis tahu. Misalnya, selain enak dan gurih, manfaat yang kamu peroleh pun tidak main-main. Kandungan protein yang tinggi yang ada di dalamnya membantumu menjaga kesehatan tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu susu. Susu mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B2, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kandungan protein dalam segelas susu sebanyak 8 gram, sedangkan kalorinya sekitar 303 kalori. Selain diminum langsung, susu juga diolah menjadi yogurt dan kue. Jika kamu rutin minum susu atau mengkonsumsi olahan susu seperti yogurt dan sereal secara tidak langsung, kamu telah berupaya menjaga kesehatan tulang dan otot, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Slide selanjutnya.
struktur protein. Yang pertama yaitu struktur polimer. Struktur polimer menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Sekuens asam amino selalu dituliskan dalam struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Faktor yang menentukan untuk menjaga atau menstabilkan ketiga tingkat struktur tersebut adalah ikatan kovalen yang terdapat dalam struktur primer. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari rangka peptida. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein glubar yang berbeda dihubungkan oleh residu asam amino. Unit tersebut dinamakan domain. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder menjadi saling berdekatan. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multisub unit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida yang membentuk multisub unit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida menyusun protein oligomerik oligomerik dapat sama atau berbeda. Selanjutnya. Klasifikasi protein. Protein serabut. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida terbentuk spiral yang terjalin atau satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein bentuk serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi dan tahan terhadap enzim pencernaan. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh. Kolagen, elastis, keratin, dan miosin. Selanjutnya. Yang kedua yaitu protein globular. Protein globular dalam globular terbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larutan garam dan asam encer mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Konsentrasi garam serta mudah mengalami denaturasi, albinum, globulin, histon, dan protamin. Yang ketiga yaitu protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Nukleoprotein, lipoprotein, fosforprotein, metaloprotein, hemoprotein, dan flavoprotein. Selanjutnya. Dampak, kelebihan, dan kekurangan protein. Kelebihan protein. Konsumsi protein berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, terutama jika mengkonsumsi sumber protein hewani dengan lemak jenuh yang tinggi. Tak hanya itu, kadar kolesterol tubuh juga akan meningkat dan sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa kelebihan protein dapat merusak fungsi ginjal. Selanjutnya. Kekurangan protein. Kekurangan protein bisa berakibat buruk bagi tubuh seperti timbulnya berbagai gangguan kesehatan dan penurunan sistem imun. Dampak lain akibat defisiensi protein